Seperti apa sebenarnya firman Allah itu? Allah itu esa, tetapi dalam keesaannya itu, Dia memiliki firman dan Roh Kudus. Firman-Nya dan Roh Kudus itu tentu berada pada satu tempat berdiam, atau bersemayam. Tempat berdiam atau bersemayam firman dan Roh Kudus itu disebut Bapa, yaitu tubuh Allah dalam arti metafisik. Dan firman-Nya yang bersemayam di dalam Bapa ini adalah bagian dari Bapa, sehingga disebut anak. Anak tangga artinya bagian dari tangga, anak kunci artinya bagian dari kunci. Makanya jangan ada yang heran jika Yesus disebut anak Allah. Apa dan bagaimana sebenarnya firman Allah? Kita sering mengatakan, Allah berfirman, lalu di dalam Injil Yohanes 1 ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia, dan di dalam konsep Trinitas firman itu disebut sebagai satu pribadi. Sedangkan definisi firman Allah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata atau perintah Tuhan, atau sabda. Jika firman Allah hanya dimaknai sebagai kalimat dalam bentuk suara, bagaimana logikanya firman Allah itu bisa menjadi manusia dan juga dianggap satu pribadi di dalam diri Allah yang esa? Tentu firman Allah bukan hanya sebatas kata-kata yang dapat kita dengar atau kita lihat, tetapi lebih dalam lagi, yaitu, dari mana sumber perkataan itu datang yang kemudian diungkapkan dalam bentuk lisan atau bentuk lainnya. Perkataan Allah berasal dari pikiran dan kehendak Allah. Perkataan itu disebut firman, sedangkan pikiran dan kehendak itu disebut jiwa. Dan menurut Matius 12 ayat 18, jiwa Allah adalah roh Allah, yaitu roh Allah yang turun kepada Yesus berupa burung merpati. Matius 3 ayat 16-17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Matius 12 ayat 18. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan, aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Jiwa Bapa berkenan kepada Yesus dengan cara menaruh rohnya kepada Yesus, dan inilah yang disebut roh Allah yang turun ketika Yesus dibaptis. Dan jiwa Bapa atau roh Allah inilah yang berkata-kata di dalam pikiran Yesus yang kita kenal dengan istilah firman Allah. Yesus berkata, "Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan." Yohanes 12 ayat 49. Jadi, firman Allah tidak hanya sebatas kalimat dalam bentuk suara, tetapi ada roh Allah atau jiwa Allah yang menjadi sumbernya, yang berdiam di dalam diri Yesus sehingga firman Allah itu disebut salah satu pribadi Allah. Sebagai analogi, kita contohkan manusia. Kalimat itu timbul atau berasal dari dalam pikiran atau kehendak manusia yang disebut jiwa. Kalimat itu pada mulanya muncul dalam pikiran manusia. Agar kalimat yang ada dalam pikiran kita dapat dimengerti oleh orang lain, maka kalimat itu harus disampaikan kepada mereka dalam bentuk bahasa lisan, tulisan maupun bahasa tubuh. Bahasa lisan diproduksi melalui mulut. Bahasa tulisan diproduksi melalui tangan. Bahasa tubuh diproduksi melalui gerakan tubuh. Kalimat lisan yang dihasilkan melalui mulut. Kalimat yang muncul dalam pikiran, datangnya dari jiwa kita, saraf otak kemudian menggerakkan otot alat bicara sehingga keluar kalimat dalam bahasa lisan. Kalimat tertulis dihasilkan melalui tangan. Kalimat bahasa tubuh yang dihasilkan melalui gerakan anggota tubuh.
Sebelum kalimat itu keluar dari mulut atau oleh anggota tubuh lainnya, perkataan itu sudah lebih dahulu muncul di dalam pikiran. Kalimat dalam bentuk suara, tulisan, atau gerakan tubuh adalah isi pikiran yang telah diubah ke bentuk lain untuk dapat dipahami orang lain. Dengan demikian, kalimat yang sebenarnya adalah apa yang ada di dalam pikiran, sedangkan apa yang keluar dalam bentuk suara, tulisan dan gerakan tubuh adalah hasil perubahan dari pikiran ke bentuk yang dapat dipahami orang lain. Pikiran atau kehendak itu disebut jiwa. Wujud pikiran atau kehendak itu aslinya adalah berwujud abstrak atau tidak nyata, yang kemudian kita sebut roh. Manusia berbuat baik atau jahat adalah hasil pikiran atau kehendak manusia, sedangkan tubuh hanyalah media untuk melakukannya. Ketika manusia meninggal, maka jiwanya akan ke surga atau ke dunia orang mati. Jiwa inilah yang kita kenal dengan sebutan arwah. Dengan demikian, firman Allah yang sebenarnya adalah berupa roh, dan roh ini adalah roh Allah yang turun kepada Yesus ketika ia dibaptis. Itulah sebabnya firman Allah disebut sebagai pribadi atau salah satu roh yang ada di dalam Bapa. Ketika roh Allah turun dan bersemayam di dalam diri Yesus, maka Yesus pun disebut firman Allah dalam wujud manusia. Tubuh jasmani dan jiwa pada manusia. Tubuh jasmani manusia adalah zat yang diciptakan dari debu tanah. Setelah tubuh jasmani itu diberikan roh kehidupan, manusia itu menjadi makhluk yang hidup yang memiliki pikiran dan kehendak. Pikiran dan kehendak manusia yang muncul, itulah yang kita sebut jiwa. Jiwa atau yang kita sebut sukma adalah tubuh roh pada manusia yang hidup. Kalau tubuh jasmani meninggal, maka tubuh roh ini akan keluar dari tubuh dan inilah yang kita kenal dengan sebutan arwah. Sang firman Allah versus jiwa manusia. Allah adalah berwujud roh, sesuatu yang tidak memiliki dimensi ruang dan waktu. Dia ada di alam roh. Keberadaan Allah disebut Bapa, yang di dalamnya ada firman Allah dan Roh Kudus. Ketika Allah hendak menyampaikan kehendaknya kepada manusia, maka Dia akan mengutus firman-Nya ke bumi untuk berbicara kepada manusia secara supranatural. Dia akan menjelma menjadi seorang manusia dalam penglihatan orang yang dikehendaki. Sebaliknya, ketika orang percaya meninggal, maka tubuh rohnya akan keluar dari tubuh dan pergi menuju taman Firdaus Allah. Tubuh jasadnya tinggal di bumi sedangkan arwahnya pergi ke alam roh. Yesus datang atau keluar dari Allah, sebab Ia adalah firman yang diutus kepada manusia. Pernyataan ini bisa dibaca di Yohanes 8 ayat 42, Yohanes 16 ayat 27, Yohanes 16 ayat 28, dan lain-lain.